Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Good afternoon. How are you today? I'm fine. I'm great, thank you. Okay. Let's start the session of this class. First of all, I'm gonna introduce myself. Kakak perkenalkan nama kakak. Bapak. Kakak siapa namanya, Kak? Irtam. Bapak. Panggilan Kak Aim ya, Kak? Bruce Willis. Pasti ada yang Bruce Willis. My name is Stefan Mulyanto. Iya. But you can call me Am. Atau kamu sih? Iya ya, salah. Oke, nanti kembali aja ke saya ya. Sekarang jadi saat ini kakak akan menjelaskan akan mengajarkan tentang bahasa Inggris. Ya. Jadi kalian ini sudah kelas 3 SMA ya. Ya. Jadi kita akan belajar mengenai future tense. Mengenai bukan future tense-nya tapi berhubungan dengan future. Iya. Kalau future tense itu kalimat apa sih? Kalimat iya. Kalimat yang akan datang ya. Nah, biasanya pakai modal apa sih kalau future itu? Will. Ada lagi nggak selain itu? Be going to. Ya, ada will sama be going to. Itu jawabannya artinya apa? Akan itu Penggunaan will sama be going to. Be-nya itu rumus ya. Iya. Jadi jangan sampai menulis kalimat dengan menggunakan be going to, be-nya nggak berubah. Misalnya saya akan pergi ke sekolah, kan I will go to school. Kalau be going to harusnya I am going to school. Jangan sampai I be going to school. Jangan salah. Oke, sekarang oke, mengenai penggunaan will dengan be going to dalam bentuk future. Guys, Ya, guys. attention. Oh iya. Ada bedanya nggak? Kalian tahu nggak ada bedanya nggak sih penggunaan will sama be going to? Iya, apa? Siapa nama kamu? Mas ya. Anggap saja mawar, Kak. Oke, adik mawar ada jawabnya. Penggunaan will sama be going to terhadap kalimat future. Terima kasih, kurang tepat. Aku tahu, Kak. Aku tahu, Kak. Aku kemarin ngajarin sih, Kak. Kalau will itu buat willingness, Kak. Kalau be going to itu buat prior plan. Maksudnya apa? Willingness itu apa? Willingness itu keikhlasan, Kak, alias kemauan. Kalau misalnya ada orang nih, misalnya saya mau bantu orang, Iya. nggak ada Gimana, Dia? nggak ada rencana. Nah itu namanya I will help her or I will help him gitu. Excellent, very good. Oke, jadi gini ya. Saya akan coba jelaskan satu persatu penggunaan will dengan be going to. Ada yang hanya boleh menggunakan will, ada yang hanya boleh menggunakan be going to, ada juga yang bisa menggunakan dua-duanya. Kalau will itu hanya untuk kalimat future yang menyatakan willingness, yaitu keinginan untuk menolong, membantu atau melakukan sesuatu. Jadi tidak perlu ada rencana, spontanitas aktivitas tersebut, maka menggunakan kata will. Belajar beneran. Oke, contohnya. Serius amat jadinya. Hai para pemuda. Oke. Nama kamu siapa? Oh ya. Kakak nggak bisa, Kak. Kakak nggak bisa, Kak. Kagak ditanya. Rahmat, Pak. Rahmat, Pak. Rahmat. Rahmat doang. Harap tenang ya, harap tenang. Yang penting kalau tidak nanti behelnya dia saya copot. Langsung, Pak. Langsung. Oke. Penggunaan will. Bilangnya adalah I will get the phone for you. I will get the phone for you. I will get the phone for you. Saya akan menjawab teleponnya untuk kamu. Nah, penggunaan kata will di sini adalah menyatakan bahwa saya akan menjawab telepon kamu itu willingness, kesukarelaan gitu. Jadi keinginan untuk mengangkat teleponnya itu adalah tidak perlu rencana, spontanitas, dan ada kesukarelaan atau keikhlasan untuk membantu seseorang gitu ya.
Oke, contoh kedua. I'm sure she will help you finish this problem. Oke. Oke, yang berikutnya adalah I am sure she will help you finish this problem. Si I-nya ini, pembicaranya ini merasa yakin bahwa si yang cewek ini akan menolong kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Jadi semua aktivitas ini penggunaan will hanya boleh menggunakan will saja gitu, untuk menyatakan kesukarelaan. Spontanitas, tidak perlu adanya rencana ya. Understand? Oke, sekarang penggunaan be going to. Untuk kalimat future yang hanya boleh menggunakan be going to saja, itu hanya untuk kalimat yang menunjukkan bahwa terjadi prior plan. Prior plan itu adalah rencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi kalimat future itu adalah kalimat yang menyatakan akan melakukan aktivitas yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi aktivitas itu biasanya aktivitas yang besar, seperti pergi kemana atau mau liburan kemana, gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. I'm going to paint my bedroom tomorrow. Ya, saya akan mengecat kamar tidur saya besok. Jadi maksud aktivitas mengecat di sini adalah aktivitas yang sudah terencana gitu. Jadi sebelumnya itu dia sudah punya keinginan untuk mengecat kamarnya. Gitu. Jadi dia menggunakan am going to. Di sini boleh pakai will nggak? Boleh. Boleh. I will paint my bedroom tomorrow. Boleh. Is it okay? Oke. No, it's forbidden. Kita lihat aktivitasnya dulu. Kalau aktivitasnya sederhana, kita pakai logika aja ya. Kalau aktivitasnya simpel, nggak perlu rencana, maka menggunakan will saja. Tapi kalau aktivitasnya adalah sesuatu yang besar, butuh rencana, butuh persiapan, maka hanya boleh menggunakan be going to. Contoh kedua, Dini told me that she is tired of taking the bus to college, so she is going to buy a car. Jadi Dini ini kasih tahu saya kalau dia itu sudah capek untuk naik bis, maka dia memutuskan untuk membeli sebuah mobil. Gitu. Jadi untuk beli sebuah mobil kan perlu rencana kan, perlu uangnya, perlu nabungnya, gitu loh. Jadi dia menggunakan be going to saja. Oke, sekarang penggunaan kalimat future yang boleh menggunakan will sama be going to. Will sama be going to ini bisa dipakai dua-duanya kalau kalimat future itu menjelaskan mengenai prediction, prediksi. Jadi misalnya hal yang dijelaskan di kalimat future itu adalah dugaan, perkiraan, prediksi. Jadi dia bisa dibilang juga belum pasti juga ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya penggunaan will sama be going to dalam kalimat future. Ya guys, please pay attention for what we want. Thank you, sir. Okay, first example. According to the weather report, it will be cloudy tomorrow. Oke, berdasarkan laporan cuaca akan berawan besok. Nah, dugaan akan berawan besok itu adalah dugaan, deskripsi gitu. Description, perkiraan. Jadi prediction, Kak. Kenapa? Prediction. Iya, prediksi. Jadi akan berawannya itu besok, belum tentu besok berawan kan? Tapi kemungkinan besar berdasarkan dugaan atau perkiraan yang sudah dirumuskan data sebelumnya, diperkirakan kemungkinan besar akan berawan. Makanya kita boleh menggunakan will, boleh juga menggunakan be going to. Jadinya according to the weather report, it is going to be cloudy. Atau contoh kedua kalimatnya nih, be careful, you will hurt yourself. Atau bisa juga be careful, you are going to hurt yourself. Oke, kalau ini bisa termasuk ke dalam dugaan gitu loh. Misalnya seseorang menggunakan pisau, terus temannya mengatakan hati-hati, kau akan menyakiti dirimu sendiri. Itu termasuk dugaan kan? Walaupun dia memegang pisau dengan tidak hati-hati, belum tentu bakal terluka. Benar nggak? Benar. Intinya harus pakai hati kita. Kenapa? Harus pakai hati. Ya, pakai hati. Jadi gitu. Udah ngerti semua kan? Abang masih bingung? Insya Allah.
Udah pusing. Pusing ya? Jadi will itu kumpul untuk menyatakan willingness, kesukarelaan, spontanitas. Kalau be going to itu adalah